Shalom. Hai adik-adik semua, selamat pagi, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Senang sekali bisa bertemu kembali dan beribadah kembali dengan adik-adik sekalian. Kami kakak-kakak berharap keadaan adik-adik tetap sehat, tetap kuat dan tetap semangat di dalam mendengarkan ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memelihara kita. Oleh sebab itu kita akan memulaikan ibadah kita dengan mengangkat satu pujian Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Mari Kak. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Baiklah adik-adik semua, kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersama-sama berdoa dengan kami di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan nafas hidup. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami harus berterima kasih kepada Tuhan dengan kami selalu rajin mendengarkan firman-Mu dan juga mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh guru sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan berikan kami keseriusan di dalam kami beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang ada di sini, supaya bisa melayani dengan sukacita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baiklah adik-adik semua, saatnya kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Saatnya kita akan menari buat Tuhan. Karena apa? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan lahir dan kita akan memperingatinya, sehingga kita harus bersyukur dan menari atas kasih dan kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama dengan kakak-kakak di tempat ini untuk menari bagi Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Bila Roh Allah ada di dalamku. Yo! Tercurah di kepalaku, tubuh pasti takkan hanya terdiam terpaku dan takkan ragu. Ku gerakan langkahku sambil tetap memandang ke surga mataku. Bagai ombak besar ku diterjang, hembusan surgawi bertiup kencang. Segenap bagian dari diriku bersuka, curahan Roh Kudus buat mataku terbuka. Allah datang berikan kehangatan, luruskan jalanku tanpa hambatan. Tinggalkan beban dan masalahku yang membuat hidupku berliku-liku. Firman yang menjadi pedoman untuk hidup, bangkitkan semangatku yang pernah redup. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya, kau takkan bimbang jadi pengikutnya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yo, yo, yo. Saat kau dengar gambus dan kecapi, melodi berhembus, coba resapi, goyang badanmu kanan dan ke kiri. Daud menari tak peduli permaisuri, memuji Tuhan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu atau terlalu kaku. Angkat tanganmu, ikuti gayaku, follow my lead, ikuti laguku. Rasakan nikmati sambil kau kecapi, alunan Roh Kudus buatmu berapi-api. Untuk Tuhan bergoyang sama-sama, tinggal ikut nyanyi, jangan tunggu lama-lama. Jangan pusing apa kata orang, as long as Tuhan kita Saya senang. kunci Lil Gaps, J Flow, everybody dance, dance, let's go. Roh Allah ada di dalamku, akan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, akan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, seperti dan menari. Bukan menari, seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, seperti dan menari. Bukan menari, seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Oh, 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 ku kan menari. Bila Roh Allah di dalamku berdiam, ku kan menari. Menari dan menari bagimu, Yesusku. Menari dan menari bagimu. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan melanjutkan kembali pujian kita. Kita akan menyanyi bagi Tuhan, kita akan menari juga bagi Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Yo! Tuhan mencurahkan sungai sukacitanya, dan akan baru dicurahkan di tengah
Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hingga dengan kesehatan sampai hari ini, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menuntun langkah hidup kami untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hai adik-adik, ya shalom. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Nah adik-adik, kakak harap dan kakak juga yakin ya, sangat yakin adik-adik semua dimanapun berada pasti di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, yang kuat dan sukacita. Adik-adik sukacita kan? Hari ini ternyata tidak terasa ya, kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Desember. Nah, adik-adik kalau bulan Desember, adik-adik ingat apa ya? Ingat liburan? Atau ada yang ingat makan-makan? Nah, kalau di tempat kakak itu kalau Desember, wah itu banyak sekali acara makan-makan. Nah, tapi tidak, hari ini kita semua bersuka cita karena ada satu hal istimewa yang dikerjakan oleh Tuhan buat kita semua. Adik-adik mau tahu apa itu? Adik-adik pasti sebagian sudah ada yang tahu ya, kalau Desember itu semua orang Kristen itu memperingati satu peristiwa atau memperingati sebuah kisah di mana kisah itu mengenai, singkatnya adalah Natal. Nah betul sekali, kalau ada yang bilang hari Natal ya, kita merayakan hari Natal. Nah kalau dibilang hari Natal, kira-kira apa itu ya? Hari apa itu ya? Hari kemerdekaan? Atau hari apa ya? Hari pembebasan? Nah sekarang kita akan pelajari bersama-sama hari Natal. Adik-adik pasti sudah tidak asing lagi dengan kata ini kan? Nah sekarang kita akan lihat. Kakak akan mengajak adik-adik terlebih dahulu kita bersama-sama untuk membaca satu ayat di dalam kitab Injil Yohanes. Nah tentunya kakak sangat tahu bahwa ayat ini sangat tidak asing lagi buat kita semua. Nah adik-adik, kalau adik-adik ada yang sudah hafal, adik-adik tidak perlu baca Alkitab ya. Contohnya seperti ini, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang besar-besar pasti sudah tahu kan? Yohanes 3 ayat 16. Nah yang kecil-kecil mari bersama dengan kakak. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk memudahkan kita adik-adik, mungkin ada yang belum hafal, kita akan lihat sama kakak, ikuti gerakan kakak ya. Oke, kita akan hafalkan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik bisa diulangi lagi. Oke. Nah tapi karena waktu kita singkat, kakak tidak ingin ulangi lagi, nanti adik-adik bisa ulang sendiri. Kita akan lanjut tentang Natal. Oke, sukacita kan menyambut Natal? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kakak mau kasih tahu. Karena begitu besar kasih Allah. Oke, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke adik-adik. Nah, apa itu Natal? Natal itu berarti kita sedang merayakan lahirnya atau datangnya juru selamat kita di dalam dunia. Siapa dia?
Nah, akan dikatakan tadi karena ia begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal itu? Anak Allah yang satu-satunya itu siapa sih? Anak Allah yang cuma satu-satunya itu? Ada yang bisa kasih tahu? Nah, ketika adik-adik dengar kakak menyampaikan ini, adik-adik bisa juga ketik di komentar situ, katakan jawaban adik-adik. Nah, oke, kita lanjut. Adik-adik bisa katakan mungkin siapa kek. Nah, yang pasti bukan kakak anak Allah yang tunggal ya. Oke, kita lanjut. Ternyata anak Allah yang tunggal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang jawab itu berarti dia benar. Oke, anak Allah yang tunggal adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hari Natal kita sedang memperingati lahirnya Juru Selamat kita, yang cuma satu-satunya, tidak ada yang lain, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Juru Selamat kita siapa? Iya, betul, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang tunggal, atau juga dengan kata lain kita katakan dia itu adalah Allah. Nah, jadi dia anak Allah berarti dia adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah juru selamat kita. Nah, adik-adik tahu yang dikatakan dengan juru selamat berarti dia itu adalah penyelamat. Menyelamatkan kita dari apa, adik-adik? Nah, juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa atau dari hukuman dosa. Karena kalau kita tidak diselamatkan dari hukuman dosa ini, maka kita semua akan mengalami yang tadi dikatakan binasa. Binasa itu apa, adik-adik? Kita itu berada di dalam penghukuman kekal. Jadi penghukuman kekal itu artinya kita itu akan dihukum selama-lamanya. Ya, setiap hari, setiap saat kita akan dihukum. Tapi karena Allah mengasihi kita, Dia memberikan penyelamat bagi kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima Dia, maka kita beroleh bukan hukuman lagi, tetapi kita beroleh hidup yang kekal atau keselamatan, atau kata singkat supaya adik-adik mudah mengerti, yaitu kita masuk surga bersama-sama dengan Allah kita. Oke, adik-adik bisa mengerti ya? Hari Natal yang pertama kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lanjut singkat-singkat saja. Nah, Natal itu merupakan bukti kasih Allah. Nah, adik-adik mungkin bertanya-tanya, bagaimana sih Allah itu mengasihi kita? Atau bagaimana sih kita bisa tahu kalau Allah itu mengasihi kita, menunjukkan kasihnya kepada kita? Nah, melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia dan menyelamatkan kita dari dosa, itu membuktikan bahwa Allah mengasihi kita. Bukan hanya mengasihi, tetapi sangat-sangat mengasihi kita. Ya, seperti tadi dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kakak katakan seperti ini, karena Allah sangat mengasihi kita, maka Dia memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat bagi kita semua, menggantikan kita dari hukuman dosa kita. Oke. Nah, adik-adik, Natal yang tadi yang pertama adalah kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terus yang selanjutnya, Natal itu berarti Allah sedang menyatakan kasih-Nya kepada manusia, ya, kepada kakak, kepada adik-adik. Jadi kakak singkatnya seperti ini. Di dalam ayat ini, melalui Natal ini, Allah juga sedang menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi kita semua. Allah mengasihi kakak, Allah mengasihi guru-guru yang lain, Allah juga mengasihi adik-adik semua.
Tidak ada yang tidak dikasih oleh Tuhan. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir, karena Allah mengasihi kita. Jadi kita juga harus menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan melalui dengan perbuatan baik kita, melalui dengan mengasihi sesama kita, menolong, membantu orang lain. Oke, adik-adik bisa mengerti ya? Nah, sekarang yang selanjutnya, oke? Yang selanjutnya adalah Natal itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama adalah Natal itu berarti kita sedang menyambut kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Natal itu berarti Allah sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terus yang selanjutnya, yang terakhir berarti Natal itu berarti itu merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih sering ketakutan? Seperti yang dikatakan firman Tuhan minggu lalu, ada nggak adik-adik yang di sini masih sering ketakutan? Mungkin ketika dia berada sendiri di rumah, atau mungkin dia sedang berada di jalan sendirian, atau mungkin dia jalan di dalam gelap-gelap dia takut. Nah, siapa yang masih takut? Nah, di sini kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus atau Allah itu tidak pernah tinggalkan kita. Nah, seperti kalau adik-adik pernah, mungkin adik-adik pasti sudah pernah baca ya tentang di mana Allah itu menyatakan tentang kasih-Nya. Dia menyatakan kepada orang-orang, atau dia menyatakan kepada Maria bahwa anak itu atau Tuhan Yesus Kristus itu akan disebut sebagai Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Nah, kalau Allah menyertai kita itu berarti Dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena Allah itu kekal, Dia menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Jangan takut karena Tuhan beserta kita. Oke? Adik-adik bisa mengerti? Nah, sekarang firman Tuhan sampai di sini. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami bersuka cita untuk Natal ini, sebab Tuhan sudah menyertai kami dan Tuhan juga sudah memberikan umur yang panjang sehingga kami masih bisa menikmati Natal ini. Dan terima kasih Tuhan, saat ini ya Tuhan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Kiranya mereka juga semakin mengerti dan mereka semakin percaya kepada Engkau, satu-satunya Juru Selamat yang sudah datang ke dunia, yang sangat mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru yang ada, dimanapun mereka berada, anak-anak di dalam pendidikan, di dalam keseharian mereka. Tuhan senantiasa menyertai mereka, masa depan mereka semua, keluarga mereka, orang tua, semuanya di dalam lindungan Tuhan dan memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur puji Tuhan. Amin. Adik-adik, bagaimana? Sudah mengerti? Oke, sekarang kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Adik-adik jangan lupa mungkin ada beberapa adik-adik yang belum kumpulkan lagu yang sudah dikirimkan seperti yang sudah adik-adik lihat. Nah, jadi adik-adik kirim secepatnya kepada kakak atau kepada tante Mission, silakan supaya lebih cepat karena mengerjakannya itu butuh waktu. Oke, orang tua juga mohon dukungannya untuk adik-adik sekolah minggu supaya mereka lebih baik di dalam mempersembahkan pujian ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.